Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.2.A8, yaitu koneksi antar materi. Nah, perkenalkan, nama saya Wirta Rahmi, SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Kampar Timur. Dalam membahas koneksi antar materi ini, saya akan menjelaskan melalui model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan. Yang pertama itu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu pertama, mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan, dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seseorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menghamba pada anak. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian momen yang paling menantang bagi saya adalah pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama CGP. Kemudian yang kedua, peristiwa. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pertama, modul filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian perasaan saya. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan seseorang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu yang pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi. Kemudian, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai harus dicapai. Kemudian saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Yang keempat, saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian pembelajaran. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya mampu, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian penerapan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, berpihak kepada murid dengan bersikap among atau menuntun. Yang kedua, lebih inovatif atau lebih memberikan perubahan. Itu menciptakan hal baru dan berani berkarya. Next, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah pertama, reflektif, yaitu berpikir terbuka dan bertanya kepada diri. Yang kedua, mandiri, yaitu berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri.
Next itu kolaborasi, itu bekerja sama dengan komunitas praktisi. Itu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, misalnya mengikuti MGMP sejarah, kemudian mengikuti berbagai macam pelatihan seperti IKM dan pengembangan IT di sekolah saya. Mohon kritik dan sarannya Bapak Ibu, terutama pengajar praktek. Demikianlah hasil dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.